Joko Widodo, kemudian Rektor UGM, Wakil Rektor 2, kemudian UGM sebagai institusi dan polisi. Jadi Kapolri kita gugat 99,9% ijazah itu tidak ada. Di elit politik itu ada yang memerintahkan. Bukan hanya mengajukan gugatan baru, tapi kita juga mengadukan ke Komisi Informasi Publik di provinsi, ya. Kemudian yang kedua kita ajukan gugatan baru, namanya gugatan Citizen Lawsuit, ya. Jadi yang digugat di dalam CLS ini satu Joko Widodo, kemudian Rektor UGM, Wakil Rektor 2, kemudian UGM sebagai institusi dan polisi. Jadi Kapolri kita gugat. Kenapa mereka kita gugat? Karena polisi mengatakan sudah menyita ijazah Pak Jokowi, makanya kita gugat supaya dihadirkan. Tetapi di sela-sela gugatan itu polisi tidak pernah datang. Jadi sudah 2 kali gugatan polisi tidak datang, dan kalau nanti gugatan ketiga polisi tetap tidak datang, kita akan lakukan langsung sidang dilanjutkan tanpa kehadiran polisi, ya. Lalu yang menarik bahwa kami juga mendapatkan fotokopi legalisir ijazah yang dipakai untuk mendaftar di KPU. Nah, dengan ditemukannya fotokopi ijazah yang dilegalisir dan ternyata itu persis yang diposting Dian Sandi, pengurus PSI di Twitter, yang tanggal 1 April 2025 yang sudah dilihat lebih kurang 7,9 juta penonton, maka mengindikasikan memang ijazah itu memang tidak ada. 99,9% ijazah itu tidak ada. Jadi nampaknya ini akan memudahkan. Berbedaannya Citizen Lawsuit dengan gugatan PMH itu, kita tidak akan meminta ganti rugi, kita hanya meminta polisi yang mengatakan menyita itu harus mau menunjukkan di depan persidangan itu. Tapi kan kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti akhirnya juga tidak memuaskan kita gitu. Nah, Anda belum tahu, ini hakimnya diganti. Jadi kita minta ketika hakimnya itu ternyata hakim yang sama, saya menyampaikan protes tertulis, dan di sidang kedua 3 hakim ketiga-tiganya diganti semua. Begitu. Tapi kan kita juga bisa prediksi meskipun diganti seperti yang di Jakarta Pusat, sampai akhirnya meninggalkan persidangan juga ya. Tetap hasil. Menurut saya berbeda, karena satu gugatan CLS, yang kedua momentumnya juga berbeda. Terbukti KPU itu sudah menyerahkan data pendaftaran ijazah Pak Joko Widodo. Nah, artinya pasti di elit politik itu ada yang memerintahkan. Tidak mungkin KPU itu menyerahkan ijazah tanpa diperintah oleh orang kuat. Nah, boleh kita sindir sedikit, apakah yang dimaksud tadi yang memerintahkan KPU orang besar di balik itu? Ya, kalau menurut saya orang bener. Orang besar itu ya kita semua ini, yang dibalik gugatan ini kan kita semua ini, ya. Oke, jadi apakah itu sebagai satu langkah positif dari pengusutan ijazah yang diduga palsu? Tentu satu, dipublikasikannya KPU tentang persyaratan Pak Jokowi yang menggunakan ijazah fotokopi dilegalisir dan ternyata tidak ada nomor ijazah, tidak ada tanda tangan rektor maupun dekan, bahkan nomor ijazah pun tidak ada. Dan itu sudah diakui KPU, artinya sah bahwa itu bukan ijazah yang diterbitkan UGM. Kalaupun UGM mengakui itu ijazahnya, makin kacau karena fotonya berbeda, dan justru UGM akan dikenakan pasal tentang mengubah data yang ancamannya 10 tahun, dendanya 1 miliar. Gitu. Terus kalau korelasinya kita kaitkan dengan Abu Bakar Basir, ya. Yang kemarin juga menasihati, yang juga mungkin terkait dengan ijazah palsu, apakah juga bisa membantu penguraian ijazah palsu ini? Sepertinya tidak. Kalau beliau itu kan seorang ulama, jadi pendekatannya beliau itu memberi nasihat. Siapapun nasihat, penjahat pun kan boleh dinasihati. Beliau dalam kapasitasnya penjahat, beliau dalam kapasitasnya menasihati, jadi tidak berkepentingan sama sekali dengan soal ijazah. Tapi apakah itu bisa dibilang itu sia-sia atau bagaimana? Kalau menurut saya beliau ini pemahaman geopolitiknya kurang begitu, sehingga kedatangan beliau malah dikapitalisasi oleh tim Joko Widodo, seolah-olah beliau itu
sepakat dan memberikan support, itu menurut saya. Jadi kalau secara keseluruhan tidak mendukung perjuangan kita, karena apapun namanya negara ini terpuruk, hukum, konstitusi, ekonomi, kedaulatan itu kan karena ulahnya Pak Joko Widodo begitu. Sebagai penutup yang paling mendasar sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk mengungkap semuanya kalau setelah ya, katakanlah berdarah-darah? Sebenarnya sederhana, kita butuh kejujuran, dan ketika kejujuran nanti ternyata dibuktikan dia tidak berwenang menggunakan ijazah, otomatis fasilitas sebagai pejabat publik kan hapus. Dia nggak dapat rumah dinas, tidak dapat fasilitas sebagai mantan presiden, dan itu sebuah kemenangan politik sekaligus kemenangan hukum begitu. Oke ya. Ya, menurut saya masyarakat jangan terlalu berpuas meskipun hakimnya diganti ya, karena perjuangan masih panjang. Kita tetap berharap 3 institusi penting itu juga diganti semua. 1 Kapolri, yang kedua Jaksa Agung ya, kemudian KPK. Jangan lupa itu ketiga institusi itu masih menjadi orang-orang yang sering disebut sebagai geng Solo. Saya sebagai orang Solo mengatakan saya bukan geng Solo ya. Geng Solo itu geng Solo itu tidak ada, yang ada itu gengnya Joko Widodo. Nah, itu yang ingin saya luruskan. Salam akal waras, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, jernih, jujur, dan